Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Bakornas GMDM, DPW Banyuwangi dan Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera menggelar sarasehan dan dialog. Acara dengan tema Bersama Melindungi Generasi Menolak dan Melawan Narkoba dipusatkan di Aula Stikes Banyuwangi pada Kamis 26 Juni 2025. Hadir sebagai narasumber dalam sarasehan tersebut diantaranya yakni Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyuwangi, Kombes Pol Faisal Wahyudi, Kasipidum Kejaksaan Negeri Banyuwangi Agus Haryono, dan Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi AKP Nanang Sugiono. Acara dipandu moderator Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera Hakim Said, dan dengan panelis Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat, Kepala Bakes Bangpol Banyuwangi Agus Mulyono, dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Heni Istorini, Ketua Stikes Banyuwangi Dr. Haji Sukarjo, Ketua Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Bakornas GMDM DPW Banyuwangi Rizky Halim, Bupati Banyuwangi Puk Fesyandani yang sedianya hadir sebagai keynote speaker diwakilkan pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Muhammad Yanwarto Pramuda. Kegiatan diikuti oleh perwakilan mahasiswa se-Banyuwangi, kepala desa, lurah, kepala puskesmas, kepala sekolah SD dan SMP, kepala madrasah, penyuluh agama, camat, lembaga penggiat narkoba, perwakilan organisasi profesi. Ketua Pelaksana HANI Banyuwangi tahun 2025 Herman Syahti mengatakan serangkaian peringatan HANI telah dilalui mulai dari edukasi dan talk show. Tugas melawan dan memberantas narkoba adalah tugas panjang, maka momen peringatan HANI ini menjadi momentum untuk terus memberantas dan mencegah narkoba di Indonesia dan khususnya di Banyuwangi. Rol. Saya selaku Ketua Pelaksana kegiatan HANI 2025 dengan penuh tanggung jawab menyampaikan laporan atas terselenggaranya peringatan ini yang mengangkat tema sinergi dan aksi nyata mewujudkan Banyuwangi bersih narkoba. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam rangka memperingati HANI 2025 adalah sebagai berikut: kampanye penyadaran bahaya narkoba melalui media sosial, sosialisasi P4DN yang melibatkan pelajar dan komunitas pemuda yang ada di Banyuwangi, kegiatan edukatif berupa seminar dan talk show anti narkotika yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan orang tua bekerjasama dengan BNN Kabupaten Banyuwangi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Muhammad Yanwarto Pramuda mengatakan bahaya narkoba tidak bisa dibiarkan dan memberantas narkoba adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya narkoba, judi online juga menjadi ancaman tersendiri untuk mendapatkan rupiah dengan cara instan dan pintas. Ini adalah potret kelam dunia masa kini dan bahaya yang sulit dibendung. Maka Pemkab tidak diam menjalankan aksi nyata mewujudkan Banyuwangi bersinar atau bersih narkoba. Kalau kita lihat, mungkin nanti Pak Kepala BNN atau mungkin Pak Kapolresta, Pak Kasipidum mungkin ada yang salah di saya, tolong diingatkan, yang dicermati bahwa data yang ada, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bahaya narkoba ini cukup luar biasa. Tercatat di tahun 2024 ada 178 kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh rekan-rekan Polresta. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prestasi yang cukup luar biasa, ya, prestasi yang cukup luar biasa yang membanggakan bagi semua orang. Bahwa narkoba itu dia bermultiplikasi terus dan hulunya belum terjamah, dan kami bekerjasama dengan BNNK menjadi kaki tangan BNNK untuk masuk dalam penyuluhan P4DN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba. P4DN ini adalah hulunya. Kami masuk ke sekolah-sekolah dan salah satu sasarannya begini: sampai kapan itu? Sampai narkoba tidak laku. Jadi punya jasa paling hebat ini Pak Sukarjo ini. Tidak cukup ya. Mohon maaf Pak Kasat narkoba keliru misalnya dengan moderator. Kalau itu bayarannya
Terima kasih terkait dengan semangat membaranya masyarakat Banyuwangi ini untuk bersinar. Kami dari Satres Narkoba Polresta Banyuwangi tentunya mengapresiasi kegiatan bertepatan dengan hari ini. Satres Narkoba Polres Pasuruan, ulangi karena saya mantan Pasuruan. Satres Narkoba Polresta Banyuwangi ini di pertengahan bulan Mei berhasil mengamankan atau menangkap atau setidak-tidaknya mencegah peredaran narkoba yang ada di wilayah Banyuwangi dengan 2 tersangka yang mana barang bukti yang berhasil kami sita adalah hampir 2 kilo hampir 2 kilo. Kalau dihitung penggunaan narkoba sendiri setiap orang itu 0,2 itu coba alhamdulillah kita bisa menyelamatkan beberapa beribu-ribu jiwa masyarakat, Bapak Ibu kepala sekolah. Dalam hal pencegahan, mari kita bersama mencegah narkoba berbasis dari sekolah. Dengan cara bagaimana? Saya kira di sekolah-sekolah ini kan masih ada organisasi OSIS, organisasi OSIS. Mari kita berdayakan, mari bersama-sama kita berdayakan. Dengan cara bagaimana? Tentunya OSIS membuat suatu aturan-aturan tersendiri yang sifatnya yang mana memang menakut-nakuti temannya biar tidak minimal di sekolah tersebut tidak ada pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan aturan-aturan yang tegas tentunya OSIS bisa memberikan edukasi-edukasi yang tentang bahaya narkoba. Jadi kejahatan narkoba itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tapi izin Pak Pengawas, mantan Kepala Seksi 1, Sekretariat Benteng, Banyuwangi, KKS dan sebagainya hadir. Terima kasih. Jadi kalau bermain dengan narkoba, mohon maaf, pilihannya hanya ada 2. Kalau tidak mati ya di penjara, itu pasti sudah urusannya ke sana ya. Dan persoalan narkoba ini tidak hanya kalangan menengah bawah, atas ya, termasuk APH. Boleh saya kasih contoh, salah satunya Irjen Edi Minahasa, ya kan, menganggap di Laut Cina Selatan, kemudian ternyata sebagian diambil 5 kilo kalau nggak salah itu dijual. Nah, ini saya kira Pak, dihukum Pak, ancamannya hukuman mati dan sekarang kena seumur hidup. Itu salah satu contoh. Masuk di kejaksaan 174 perkara. Jadi perkara ini kenapa kemudian berbeda datanya, karena kami menerima limpahan perkara yang berasal dari penyidik BNN provinsi maupun dari penyidik Polda Jatim. Jadi perbedaan angka ini bukan suatu angka yang membanggakan bagi kita semua. Artinya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Banyuwangi sudah sangat-sangat tinggi sekali. Kemudian di tahun 2025 data masuk sampai tanggal 25 Juni kemarin itu sebanyak 85 perkara. Jadi artinya tiap bulan rata-rata lebih dari 10 perkara narkoba yang masuk ke tahap penyidikan. Jadi ini bukan suatu angka yang sekali lagi membanggakan bagi kita, karena angka ini sudah sangat-sangat luar biasa. Dari data yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, 52% itu 10%-nya penghuni lapas kelas 2 Banyuwangi itu berstatus sebagai residivis.
Artinya mereka itu sudah dihukum sekian tahun, kemudian kembali lagi melakukan tindak pidana, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, dan masuk lagi. Itulah fakta yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang menjadi persoalan adalah terhadap penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba. Jadi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba ini masih sampai saat ini masih dijerat dengan pasal 114 dan 112 gitu. Namun kemarin sudah ada pergeseran di tataran pimpinan bahwasanya untuk pelaku 127 tidak dilakukan pemidanaan, melainkan diarahkan untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi ini segala upaya juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah guna memulih sadarkan pengguna-pengguna narkoba atau korban penyalahguna narkoba. Di Kejaksaan pun kami juga melaksanakan kegiatan ini dengan cara implementasi adanya peraturan Jaksa Agung terkait dengan restoratif justice dalam perkara narkoba. Jadi artinya tidak melulu dihukum dengan pemidana penjara, melainkan kita upayakan untuk dilakukan rehabilitasi. Tidak di penjara, tapi menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Di mana? Di panti rehabilitasi. Nah, di Tapakuda ini adanya panti rehabilitasi itu di Banyuwangi, yaitu satu RRPPM di Banyuwangi, kemudian ada Desa, ketiga ada KP2M di Genteng, ada 3 ini. Jadi Jember, Bondowoso, Jember dan ada. Mereka kalau rehabilitasi dari sini Banyuwangi, maksudnya bukan bangga kita, Bapak Ibu. Tiba-tiba itu kuat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu. Banyuwangi sendiri hasil dari survei IKRN yang oleh BPN lakukan seluruh Indonesia termasuk Banyuwangi. Sebenarnya kemarin tahun 2024 survei itu dilakukan, hasilnya awal tahun 2025. Ternyata dari sekian desa dan lurah, 17 desa dan lurah itu masuk kriteria waspada. Jadi mohon maaf ada 4 tingkatan, nama itu bahaya, waspada, itu siaga, dan yang keempat aman. 17 desa, mohon maaf saya tidak hafal, nanti datanya kami akan kasih untuk desa itu kategori waspada. Ini unsur-unsurnya apa saja Pak penilaiannya? Nah, mungkin untuk yang dari Polres itu banyaknya pengungkapan kasus ya. Tapi ini tidak, ini persepsi. Oleh kemudian 129 Banyuwangi, 129 masuk kriteria siaga, level di bawahnya, level 3, dan sisanya desa tadi itu masuk kriteria aman. Nah, dari hal-hal tersebut inilah mungkin nanti bisa dijadikan acuan oleh seluruh para penggiat atau masyarakat semuanya. Ini sebagai acuan mana yang kita sepakati untuk kita garap duluan. Dan mungkin dalam 1 tahun akan kita garap 129, minimalnya 17 desa itu. Itu pun mana dulu. Nah, nanti ini akan saya sampaikan tulis 17 desa di mana-mana saja ke instansi terkait. Nah, yang ingin kami sampaikan bagi sekali yang kami hormati, saat ini kami sudah menyediakan untuk penanganan itu laboratorium kesehatan daerah untuk tes urin. Kami siap memberikan juga BNN jika diperlukan untuk tes urin. Hanya saja memang kami saat ini kemarin sudah kami bahas dengan Pak Hasan Perintahan. Kami mohon backup dari Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran. Harapan kami kalau belum seluruh siswa yang kami tes urin, minimal kami bisa melakukan spot check. Spot check itu sampling, kami survei sehingga mendapatkan potret ada sekian persen siswa yang positif dengan metodologi tertentu, itu bisa kita lakukan. Ini sedang kami upayakan. Pak Hasan Perintahan komitmennya luar biasa, nanti akan kami mohon tidak lanjut follow up terkait dengan ini. Tapi prinsipnya laboratorium kesehatan daerah di kami siap untuk backup itu. Nah, bagi sekalian yang kami hormati,
kami mohon support, mohon dukungannya, sebab trennya tampaknya ini semakin meningkat, terutama di usia remaja. Jadi HIV/AIDS, beberapa penyakit yang saat ini menular itu kalau dulu usianya usia dewasa, sekarang ini lebih menurun usia remaja. Kenapa? Karena faktor handphone ini, teknologi informasi ini luar biasa. Dan Bapak sekalian, dari lingkungan yang juga sudah disampaikan oleh Pak Asisten Pemerintah, dari lingkungan keluarga, mohon dijaga anak-anak kita. Kalau dulu Bapak sekalian, kalau kita melarang anak-anak kita keluar masuk dalam kamar aman, tapi Bapak sekalian justru masuk dalam kamar, nutup kamar itu saat ini berbahaya. Maka kalau nutup kamar pastikan HP-nya di luar, karena ini bisa bertransaksi, bisa video call, bisa komunikasi lewat alat yang sangat canggih ini. Saya kira itu menurun. Prinsipnya kami bisa backup untuk pencegahan dan penanganan. Jadi kami mengupayakan berkumpul bersama semua stakeholder dalam tim fasilitasi, tim teknis fasilitasi BKPM yang ketuanya kebetulan kepala Bagas Bampol yang ada, dan anggotanya adalah semua unsur keluarga yang berada. Teman-teman dari Ormas Peduli Anti Narkoba merupakan anggota kami di BKPM. Beliau Pak Kim Said dan Pak Herman kita dan kemudian Nisa dan teman-teman lain yang peduli dengan anti narkoba bergabung dengan kami di Sekretariat BKPM. Kami mengadakan pertemuan fasilitasi membahas bagaimana terkait dengan bagaimana upaya-upaya saya bagaimana terkait rehabilitasi, terutama pasca. Kalau kita berbicara tentang rehabilitasi, berbicara tentang pencegahan, kali lagi bukan hanya tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab kepolisian, bukan tapi itu tugas kita bersama. Kali lagi tugas kita bersama, bukan hanya tugas organisasi kemasyarakatan peduli, tetapi juga tugas dari orang per orang di dalam diri. Ya, pondok pesantren Bapak sekalian, saya berharap nanti ada tambahan pondok pesantren. Kebetulan saya juga punya lembaga sekolah SMP unggulan, TK dan MA unggulan. Kalau memang orang tuanya mau jujur, sebenarnya orang tua mau apa dari pendidik ada 3 hal yang harusnya dikuasai. Satu, at-tarbiyah wa ta'lim wa taujiih. 3 hal ini yang harusnya. Tapi rata-rata orang-orang yang namanya yang kedua tarbiyah dan taklim dan taujiih ini tidak ada. Ya, ini sudah saya coba anak-anak. Karena sebenarnya kalau mereka namanya at-tarbiyah, kasih contoh yang baik. Kalau memang anaknya kena narkoba, mulai awal ngomong, anak saya kena narkoba. Kita kasih kesempatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kata-kata teman-teman sudah ada, mohon maaf kalau yang bersih jadikan juga ada. Kami sebenarnya sudah pernah belajar ke Abah Ano. Ya, Abah Ano dulu kita adakan. Kenapa? Coba buka nanti di surat Al-Baqarah, juga di surat An-Nahl. Kuncinya di situ sebenarnya. Narkoba itu sebelum Islam itu sudah merajalela. Di Madinah pun juga demikian. Ketika Rasul pindah di sana bingung. Akhirnya apa kata Rasul? Wa yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Apa kata Rasul? Ayat kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Memang manfaatnya ada, tapi dosanya lebih parah. Kemudian turun ayat itu baru yang terakhir tanggal 10 Hijriah diharamkan khamr. Kemudian karena ini tidak bisa yang harus tegas. Ini pun juga demikian ketika saat tidak ada komitmen tadi yang diminta bagaimana peredarannya juga terindikasi. Nah, terus kami siap seperti betul untuk menyuruh tadi mohon maaf SD, bahwa SD kan belum tahu ini bisa nanti dari polisi bisa berikan saja pada penyuluh kemudian dikasih bimbingan mereka yang menjadi corong yang turun. Ini atas mana yang menginginkan Banyuwangi bersinar. Yang jelas kesalahan tidak menolak, pokoknya jujur. Ya, karena kemudian hanya waktunya
mepet waktu berapa jam. Jadi namanya semua. Mungkin kami mengingatkan beberapa tahun yang lalu Bapak Oke, jadi dulu beberapa tahun yang lalu kami ada jenderal Komjen Anang Iskandar. Ya, kami yang menyelenggarakan di sini dengan jaringan. Itu kan kita bersiap untuk menjadi untuk relawan. Nah, relawan waktu itu agar terjadi stagnasi. Nah, sekarang itu memang yang sangat bagus. Kita ada harapan karena ada Pak Rizky. Saya komitmennya mudah-mudahan nanti kita kolaborasi dengan Pak Rizky, dengan kesehatan, dengan kepolisian, sama BNN narkoba, kemudian dengan pendidikan. Insya Allah kita tetap tampil menyiasati, tapi dari sisi akademisik. Berarti untuk penting dari kami adalah promosi dan preventif itu yang apa yang harus kita lakukan. Dan adalah kami punya UKS dan UKS ini salah satunya sebagai promotor di Indonesia yang sudah diresmikan di Indonesia. Jika ada di sana ada unsur-unsur yang kita sampaikan itu adalah UKS ada mensapa, penggunaan narkoba, ada kemudian apalagi dan sebagainya. Nah ini kesempatan yang baik. Kemarin menggunakan melakukan satu unsur yang banyak dan kami akan siap dalam ini. Kami tetap mengatakan pada Pak Rizky. Dia komitmen luar biasa di Pak Rizky di semua ya. Kemudian namanya Pak Rizky adalah sudah Tuhan yang Maha Esa. Kami terus ini ada harapan ini Pak Hakim. Nanti kami ikhlas, kami akan terus memperjuangkan untuk anak mahasiswa yang senior. Kita didik dan kita untuk ke sekolah-sekolah. Sekarang ini kita sudah 40 sekolah Pak yang kita bina dari SD SMP masih ini. Nah, itu ada kita memberikan sana. Ada dari sisi pencegahan dan promotif dan preventifnya. Insya Allah itu nanti akan kita perkuat. Ya, kita hanya sebatas ini adalah bagian. Artinya kita siap kolaborasi. Kolaborasi. Ya, itu siap selalu. Ini yang nanti kita lakukan. Terima kasih. Kalau pertama di kepolisian. Siap. Terima kasih. Jadi sampai kita kolaborasi sama kita pengobatan dan tapi kalau kita lihat dari Pak Rizky, dia punya KPM dalam mencegah dan mengobati. Saya kira itu kalau dikembangkan Pak Rizky itu luar biasa mencegah dan mengobati. Ada semua. Nah nanti dari sisi yang lain dari pidana hukum kembali memang kalau dari pidana dan narkoba. Saya kira itu dari saya masih terakhir saya sampaikan terakhir untuk untuk menyemangati kita sebab patut pakai boleh ya diberikan. Pohon malam di Taman Banyuwangi dan dijual di Surabaya dari Malang. Dengan momen ini, insya Allah Banyuwangi benar-benar bersih dengan narkoba demi masa depan yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan JTV.